Mobil apa yang kita akan bahas? Tetap di Auto Review. Nah pemirsa, kita akan membahas mobil Peugeot 308cc yang katanya nih cuma ada 4 di Indonesia. Salah satunya punya pesulap merah pemirsa, dan salah satunya lagi ada di Bengkulu punya Bang Iksan. Halo Bang Iksan. Halo. Apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Nah kegiatan puasa gini apa Bang? Ya mengisi waktu Iya, kosong mengisi supaya nggak jenuh aja. Supaya nggak jenuh. Kebetulan hari ini Sabtu kan libur. Oke, terima kasih Bang udah berkesempatan mau kami undang untuk membahas mobilnya yang lumayan rare nih katanya. Gimana nih Bang, boleh diceritain nggak awal mula dapat mobil Peugeot 308cc ini? Oke, makasih. Ya. Mobil ini sebenarnya mobil mertua saya. Oh, Makanya platnya Makassar tuh. Mobil dari ini Makassar, Bang, dibeli ya? di Makassar ya. 2014. 2015. Ya kan? Jadi ceritanya 3 tahun yang lalu mertua saya mau dijual ini mobil ini. Wah. Nah, tapi dengar belinya berapa, jualnya berapa, saya sedih dengannya. Iya. Karena mobil-mobil Eropa itu kan kalau beli barunya berapa, jualnya kan jatuh sekali. Jatuh sekali. Akhirnya saya langsung telepon mertua, saya bilang Pak sayang dijual. Kirim aja ke Bengkulu biar saya pakai. Tapi saya tukar dengan mobil Fortuner saya. Kebetulan mobil Fortuner saya 2014 juga solar, 2014. irit pakai hari-hari kan. Iya. Saya kirim, ini dibawa ke sini, ditowing ke sini. Ditowing Bang. Ditowing ke sini. Karena takut juga kalau nggak ditowing mobil ini kan. Nah, dan saya taunya awalnya RCZ. RCZ Bang. Ya, saya juga kurang awam dengan mobil sport aja. RCZ udah gitu sini. Sampailah suatu saat saya cuci di rumah, nggak tahu gimana pas bersin tersiram aki sedikit, tapi kan ini kan mesinnya kan ketutup semua tuh semua ya, dengan plastik dalamnya. Plastik yang udah didesain penutup memang. Mobil itu nggak mau nyala sama sekali, hilang listrik. Nah, saya ke Joni, cuman Joni Tebeng di sini yang Tebeng. punya software semua mobil Eropa ya. Bawa komputernya itu ke rumah, tablet, di scan ketahuan lah. Ternyata yang rusak itu IBS-nya, Intelligent Battery System namanya. Itu kayak sikring, kecil aja tuh. Ternyata itu kena siram, hangus. Langsung listriknya tuh. Dari situ saya tahu Bang, ini bukan RCZ, inilah Pize 308 Coupe. Iya. Dari situ baru tahu ini beda sama RCZ Bang. Mobil ini langka katanya. Itu saya tahu. Mertua pun nggak tahu. Nggak tahu. Oh, nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Berarti mertua dulu beli baru Bang ya, keluar Baru. dari showroom Bang ya? Iya. Tahun berapa dulu beli? 2014. Boleh di-spill harganya berapa dulu Bang? Ya 1 lebih lah. 1 M lebih pemirsa. Begitu. Jadi kalau mobil-mobil kayak gini Bang harus Iya. ketemu komunitas dulu baru tahu harganya. Dan saya baru baca juga ini 4 ada di Indonesia termasuk pesulap merah. Saya juga baru dengar dari ini. Kalau nggak tahu tadi. Baru dengar nih, Boy. Tukaran sama mertua kemarin tahun berapa Bang? Saya kirim Fortuner 2014 solar. Memang pakai hari-hari irit kan solar kan. Sama-sama 2014. Nah, memang suka otomotif atau gimana? Saya suka otomotif. Saya suka otomotif berawal dari hobi main off-road. Oh, off-road Ya. Bang. Boleh diceritain Bang? Mobil pertama saya itu CJ5. CJ5. Nah, CJ5 tuh di atasnya Jimny, tapi belum CJ7. Jadi depannya CJ7, belakangnya Jimny. Bukan Jimny Willys. Oh, Willys. Oh, ya. Dari CJ5 naik CJ7 hardtop. Terus saya punya Cherokee. Sekarang mobil 4x4 saya Pajero Jepang generasi 3 tahun 2023. Modelnya kayak Land Cruiser. Ada orang bilang Pajero Batman. Oh ya. Ada juga bilang Pajero Shogun, macam-macam namanya. Tapi yang jelas Pajero build up. Ada satu lagi mobil saya Nissan Elgrand 2008, itu juga build up. Jadi semua mobil saya build up. Memang hobi mobil build up. Main over di mana Bang? Dulu di Makassar. Oh di Makassar. Ya, waktu di sini, terakhir saya main di Kalbar. Di Kalbar saya masih main, nah di Bengkulu sudah enggak. Karena mobil off-roadnya sementara off, rusak. Di Lebong terduduk tuh Pajero yang saya pakai off-road tuh Pajero Jepang Gen 2. Ya, itu yang dipakai untuk off-road karena dia Pajero Jepang Gen 2 itu ada setelan masing-masing shock breakernya. Oh iya Bang.
Setiap shockbreaker itu bisa di setel, bisa rendah, sedang, tinggi. Kalau yang Gen 3 enggak. Gen 3 itu lebih cenderung ke SUV. Karena memang dia mau nyaingi Land Cruiser ya. Oke. Gitu. Berarti kegiatan sehari-hari Bang, ini bawa mobil ini Bang? Atau istri yang bawa? Istri yang bawa. Oh, istri yang bawa? Iya. Oh, berarti Abang sesekali Karena aja kalau bawa pakai hari-hari ya lumayan lah. Karena mesinnya turbo. ini? Oh, mesinnya turbo ya? Ini berapa cc sih Bang? 1400 turbo. 1400. Turbo. Mesinnya kecil pemirsa, Kecil. tapi dia pakai turbo. Turbo. Gitu. Jadi lumayan agak menguras Iya. bensinnya Bang Kalau ya? tadi yang sekeringnya tadi itu Ya, kecil gitu 3,5 juta harganya. 3,5 juta. Meskipun ya memang itu wajar lah sih mobil khusus kan. Iya, iya, iya. Dan susah nyarinya. Susah sekali. Susah Iya sekali. Bang, gimana untuk spare partnya kalau di Bengkulu Bang? Ya, saya perawatan hari-hari di bengkelnya Atia Iya. di Rawamangun. Oh, di Rawamangun. Ya, itu bengkel hari-hari ya. Hari-hari Bang ya? Perawatan hari-hari. Oh, Tapi ganti oli. iya, pokoknya hari-hari situ. Atia. Dan memang itu kebetulan rekanannya Polda. Oh. Iya, kenapa mobil aneh-aneh yang dipunyakan Polda sama Polresta? Dibawa ke sana? Contoh merek Daewoo yang nggak ada di Indonesia, Daewoo dan lain-lain itu cuman bisa di situ. Karena yang punyanya itu memang spesial. Spesialis. Pernah jadi memang bagian ahli mesinnya mobil yang aneh-aneh dulu. Jadi dia ngerti. Jadi dia ngerti. Iya, tuh. Terus kalau ada kendala computerized dan lain-lain, saya bawanya ke Joni. Oke. Joni Tebeng. Kenapa? Karena memang Joni itu punya software segala merek mobil Eropa dia punya di tabletnya. Jadi bisa scan yang untuk mengetahui apa kendala itu tahu di Joni. Selama memelihara mobil Peugeot 308 cc ini Bang, Ya. apa pengalaman yang paling berkesan, yang paling susah menurut Abang untuk ininya, Ya. merawatnya? Tadi itulah yang kita nggak sangka, tadi udah saya cerita ya. Ya. Gara-gara nyuci, kena sekeringnya nggak mau nyala. 3,5 juta itu gara-gara nyuci itu kan. Nah, terus yang kedua, ini pas dikirim mertua saya masih pakai pelek 18 nggak salah, ban tipis. Oh iya. Ya. Bengkulu jalannya masih berlubang. Masuk lubang dikit. Jadi kalau ban itu kempes, masuk lubang dia langsung nyentuh pelek rupanya. Oke. Meletus, pecah ban tuh. Jadi sampai ban luar tuh nggak bisa pakai lagi. Akhirnya Dari situ saya bawalah ke langganan saya di Minang Ban. Ternyata Bang Minang bilang, Pak, di Bengkulu nggak cocok ban begini. Oke. Mana standarnya? Itulah akhirnya saya kirim standarnya, ganti standar kembali. Oh, standarnya masih di Makassar. Iya, waktu itu. kirim ke sini. Akhirnya dikirim. Iya. Pelek yang Aslinya. aslinya yang ini Yang sekarang pelek ya? besar lepas. Ini ring 16 berarti Bang. Ring ya? 16. 16. Ini baru aman. Oke. Kenyamanan dapat, amannya dapat. Karena Amannya mohon dapat. maaf, jalan Bengkulu kan. Ya begitulah. Ya, seperti itu. Oke. 2014. Ini kalau nggak salah saya Bang, Iya. Peugeot 308 cc ini produksinya cuma dari 2011 sampai 2015. 15. Yang Abang ini 14. 2014 Bang. Ini belum ada kita modif atau apa? Enggak Bang? ada, masih Nggak ada ya? orisinil, full orisinil. Masih orisinil. Kemarin hanya pelek aja dimodif. Oh, nah pelek yang itu dikemanin Bang? Ada simpan di rumah. Oh, disimpan di rumah. Dia kasih juga kayak semacam apa? Tambahan supaya dia agak lari keluar bannya. Oh, iya. Apa namanya Rata istilah bodi itu? ya? Sop ya, sup, Iya. hap, dikasih hap. ya. Tapi nggak nyaman jadinya. Oh, jadi nggak nyaman. Nggak nyaman karena pelek tambah besar, pakai hap, lebih keluar, larinya itu nggak nyaman. Larinya nggak nyaman. Ya, setahu saya mobil Eropa, Perancis gini yang desain orang-orang desainer Bang. Wah, Jadi itu. nggak perlu usah diganti. Sebenarnya aja, sudah cantik, iya. cakep semua Bang. Iya sih, Iya. paling terasa. Satu lagi pengalaman ya Iya. kalau keluar kota, siap-siap beli bolak-balik isi bensin sering-sering. Oke, udah pernah Bang ukur belum bensinnya 1 per berapa kira-kira? Mungkin 18, 17 kali 1 per 8 di dalam kota. dalam kota. Oh, lumayan ya. Nah,
Nah pemirsa, penasaran kan bagaimana Peugeot 308cc ini? Kita akan kulik lebih dalam lagi interior, eksteriornya bersama Bang Iksan di segmen kedua. Jangan kemana-mana, Sobat Reviewer, tetap di Auto Review Beke.